Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang promotional mix, yaitu advertising, sales, promotion, public relations. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ruth Dwi Tia Huta Galung, yang kedua Dwi Mas Rifah, yang ketiga Citra Alifania Adri, dan yang keempat Hujaimah Daulay, dan yang kelima Dinesti Sastri. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Ruth Dwi Tia Huta Galung. Apa itu promotional mix? Definisi promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Promosi adalah bagian penting dari marketing mix perusahaan. Setelah produk dikembangkan, harga ditentukan, langkah selanjutnya adalah menjualnya. Hal ini tentu membutuhkan kegiatan promosi. Kegiatan ini perlu teknik untuk membawa karakteristik dari produk atau produsen agar sampai ke calon pelanggan. Karena promosi adalah proses komunikasi yang melibatkan informasi, persuasi, dan pengaruh. Istilah menjual sendiri juga sering disinonimkan dengan promosi, tapi promosi sendiri lebih luas. Menjual hanya berkaitan dengan pengalihan hak milik barang kepada pembeli, sedangkan dalam promosi ada teknik merangsang permintaan. Teknik ini meliputi advertising, sales promotion, public relation, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan promosi. Promosi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Dan yang terakhir yaitu membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu promotional mix atau bauran promosi. Promotional mix atau bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Ada lebih dari satu alat yang digunakan untuk mempromosikan penjualan. Kombinasi alat-alat ini bertujuan untuk mempertahankan dan menciptakan penjualan. Sebelum melakukan promosi, sebaiknya dilakukan perencanaan matang yang mencakup bauran promosi seperti iklan pada koran, majalah, radio, katalog, poster, dan lain-lain. Kemudian publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar. Yang terakhir, promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal positif dan lain sebagainya. Promotional mix ini terdiri dari advertising, sales promotion, public relation, dan lain sebagainya. Tetapi kami kali ini akan membahas 3, yaitu advertising, sales promotion, dan public relation, yang akan dilanjutkan oleh Hujaimah Daulay. Terima kasih. Baik, saya Hujaimah Daulay. Saya akan menjelaskan mengenai advertising. Nah, advertising adalah usaha yang bergerak di bidang periklanan dan tidak akan pernah lepas dari ide. Karena dari ide inilah suatu iklan menjadi bernilai. Advertising menyediakan jasa pembuatan konsep, desain percetakan, serta penempatan iklan, tergantung dengan jenis usaha advertising tersebut. Nah, tujuan utama advertising yaitu 1. Untuk menyadarkan para konsep sekaligus memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa suka pada diri konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditunjukkan dalam iklan sekaligus menggerakkan konsumen untuk berusaha memiliki,
dan menggunakan produk atau jasa yang dijual perusahaan. Adapun fungsi dari advertising yaitu sumber informasi, kegiatan ekonomi, pembagian beban biaya, sumber dana media, identitas produsen, serta sarana kontrol. Dan manfaat dari advertising yaitu 1. Mengingatkan konsumen dari prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang berikutnya, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak, menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang, membantu meningkatkan penjualan, serta mempromosikan dan memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Citra Alifani Andri. Setelah tadi mengetahui pengertian, tujuan, dan fungsi dari advertising, kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari advertising. Pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama ialah penghematan biaya. Dengan advertising yang dilakukan secara sekaligus dan dalam waktu yang serempak, maka akan dapat mendatangkan konsumen dalam jumlah yang besar. Yang kedua, dapat mencapai sasaran yang dimaksud. Sasaran yang dimaksud di sini ialah masyarakat umum, karena advertising itu ditujukan untuk mempromosikan barang kepada khalayak ramai. Yang ketiga ialah selalu mengingatkan kepada pembeli atau calon-calon pembeli. Kita ambil contoh misalnya iklan di televisi. Ketika sebuah iklan pertama kali tayang di TV, kita akan mengetahui produk apa yang diiklankan tersebut. Ketika tayang 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka kita akan bisa mengingat produk tersebut. Sama halnya dengan misal, ketika kita melintasi sebuah jalan dan kita melihat iklan yang dipromosikan pada papan billboard. Ketika sekali melihat, kita akan mengetahui produk apa yang diiklankan, yang dipajang pada papan billboard tersebut. Ketika 2 kali melintas, 3 kali melintas, kita akan mengingat produk tersebut. Kelebihan yang keempat ialah membentuk produk motivasi atau patronage motives. Produk motivasi ialah suatu motif yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk. Nah, jadi ini bisa tergantung pada cara produsen mengemas produknya menjadi sebuah iklan. Selanjutnya ialah kekurangan dari advertising. Yang pertama, advertising tidak fleksibel. Hal ini disebabkan karena pesan-pesan yang disampaikan adalah bersifat standar, sehingga sulit untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan serta perbedaan yang terdapat pada setiap konsumen. Misalnya nih, cara memperkenalkan suatu produk kepada anak-anak remaja tentunya beda dengan cara memperkenalkan produk kepada orang-orang yang sudah berumur lanjut. Dalam advertising, karena memang tujuannya, sasarannya ialah masyarakat umum, jadi tidak begitu spesifik memperhatikan latar belakang dari calon konsumennya. Yang kedua ialah informasi yang diberikan bersifat terbatas. Hal ini mengingat adanya biaya yang tinggi sehingga pesan yang disampaikan hanya singkat. Jadi membuat sebuah iklan atau advertisement itu membutuhkan modal. Nah, kita itu sebagai produsen atau sebagai orang yang bertugas dalam bidang promosi harus memikirkan bagaimana cara mengemas informasi mengenai produk-produk kita, tapi dengan cara yang menarik. Maka dari itu terkadang untuk memikirkan hal apa yang dapat menarik konsumen, informasi-informasi lain tentang produk kita harus disingkirkan. Yang ketiga ialah lama mendapatkan feedback. Berbeda dengan personal selling atau penjualan secara langsung mulut ke mulut, advertising ini merupakan promosi secara tidak langsung, jadi kita tidak bisa melihat langsung atau menilai langsung apakah seseorang tertarik dengan produk kita atau tidak. Selanjutnya, media-media advertising. Jadi dalam mengiklankan produk kita dapat menggunakan beberapa media. Seperti yang pertama, billboard. Billboard itu ialah papan khusus iklan yang biasanya dipajang di pinggir jalan. Yang kedua adalah spanduk. Berbeda dengan billboard yang memang sudah disediakan tempatnya, spanduk bisa ditempel atau digantung di mana saja. Yang ketiga ada majalah, seperti misalnya majalah untuk mengenalkan produk kosmetik, atau produk furniture, dan lain-lain. Yang ketiga brosur.
Brosur ini merupakan selebaran yang biasanya disebarkan pada tempat-tempat umum, bisa ditempel di dinding atau mungkin diberikan kepada masyarakat langsung saat di lampu merah, seperti itu. Yang keempat ialah koran dan media-media massa lainnya, seperti bisa sosial media, bisa televisi, bisa radio, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dinasti Sastri. Dinasti Sastri, saya akan menjelaskan presentasi tentang sales promotion. Sales promotion adalah alat-alat insentif yang dipakai untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa dengan lebih cepat dan lebih besar yang biasanya bersifat jangka pendek. Pengertian sales promotion menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Coulter 2005, sales promotion adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Yang kedua yaitu menurut Utamai 2008 adalah dorongan jangka pendek untuk pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Tujuan promosi penjualan. Sales promotion pada dasarnya bertujuan merangsang pembelian, baik yang dilakukan oleh pelanggan perantara maupun pelanggan akhir, memperbaiki kinerja pemasaran reseller, sebagai pelengkap kegiatan baharuan promosi lainnya, hubungan masyarakat, dan penjualan langsung. Karakteristik sales promotion. Coulter dan Killer 2004 menyatakan bahwa sales promotion memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi, insentif, ajakan. Alat sales promotion. Sales promotion terdiri atas berbagai alat yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan segmen pasar yang tertinggi. Berbagai macam alat dalam sales promotion yaitu yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan promosi perdagangan atau trade promotion atau pelanggan perantara, terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu point of purchase display atau POP, pameran dagangan atau trade show, push money, barang gratis atau dealer loaders. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan consumer promotion atau promosi pelangganan langsung, terdiri atas yang pertama yaitu contoh berkenaan dengan bentuk penawaran gratis atau sejumlah produk atau jasa yang dikirim ke rumah atau diberikan langsung kepada pelanggan. Yang berikutnya yaitu kupon, bentuk insentif yang digunakan mendapatkan pengukuran harga yang terletak pada suatu produk tertentu. Berikutnya yaitu tawaran pengembalian tunai, berkaitan dengan bentuk pengukuran harga setelah pembelian. Yang berikutnya yaitu potongan harga, berkaitan dengan kegiatan pembelian bentuk potongan atau diskon harga dari suatu produk tertentu. Selanjutnya yaitu hadiah, barang yang ditawarkan dengan biaya relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk pembeli produk tertentu. Berikutnya yaitu kontes, berkenaan dengan bentuk permainan untuk memenangkan hadiah yang diberikan pada pengecer atau pelanggan. Selanjutnya yaitu hadiah loyalitas pelanggan, percobaan gratis, garansi produk, promosi gabungan, promosi silang. Selanjutnya yaitu peran sales promotion. Short-termism merupakan alat promosi yang dibutuhkan karena dapat bekerja dengan cepat dan dapat memberikan dampak secara langsung. Managerial accountability, adanya peningkatan tekanan pada manajer pemasaran untuk bertanggung jawab akan pengeluaran mereka. Brand performance atau kemajuan teknologi memungkinkan penjual untuk menyampaikan produk yang dipromosikan dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu brand expansion, keputusan yang harus dibuat oleh konsumen semakin meningkat karena kualitas dan jenis merek yang semakin meningkat pula. Sales promotion membuat konsumen lebih mudah dalam menentukan keputusan. Competition for shelf space. Sales promotion membantu para pengusaha pabrik untuk memenangkan shelf space dan membantu penjual menarik peningkatan kepadatan lalu lintas perkotaan dan penggunaan sumber penghasilan yang terbatas.
Baiklah, saya Dwi Masrifa akan melanjutkan presentasi mengenai public relation atau hubungan masyarakat. Menurut Lopiadi, hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya, di mana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Peran humas sendiri, khususnya dalam bidang pariwisata, adalah untuk dapat meyakinkan wisatawan agar mau datang ke suatu tempat yang menjadi minat dan daya tarik bagi wisatawan itu sendiri. Selanjutnya itu public relation mempunyai beberapa sifat khusus yang mana menurut Suryadana dan Octavia, daya tarik yang mempengaruhi kegiatan teknik pemasaran dengan menggunakan public relation ditentukan oleh beberapa sifat khusus. Yang pertama yaitu kredibilitas yang tinggi, yang mana sifat ini khususnya dimiliki teknik promosi dengan public relation yang pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Misalnya, perusahaan mengeluarkan berita atau artikel melalui media massa, yang mana menurut konsumen berita tersebut lebih dapat dipercayai daripada iklan. Selanjutnya itu kemampuan menangkap pembeli yang tidak terduga. Teknik public relation mempunyai sifat dapat menangkap pembeli yang tidak terduga. Contohnya itu seperti sistem iklan Facebook, yang mana memiliki kemampuan untuk menemukan sinyal intensi sehingga brand dapat memprediksi apa yang diinginkan atau dibeli seseorang jauh sebelum mereka melakukan pembelian. Tujuannya untuk menarik perhatian yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, dalam hubungan masyarakat membutuhkan 3 tahapan yang utama. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengevaluasi sikap publik. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi demi kepentingan publik. Dan yang terakhir itu menyusun dan mengimplementasikan program komunikasi yang dirancang untuk membentuk pemahaman dan penerimaan publik terhadap organisasi. Contohnya itu pada satu kasus hotel. Misalnya tamu hotel merasa terganggu dengan bau menyengat durian dari kamar sebelah dan melaporkan keluhan mereka terhadap hotel. Langkah kedua itu mengadakan identifikasi kebijakan dan prosedur, seperti hotel melakukan identifikasi mengenai larangan membawa durian ke kamar hotel dengan atas pertimbangan kenyamanan bagi tamu yang lainnya. Selanjutnya itu hotel akan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memberitahu larangan membawa makanan berbau menyengat seperti durian ke dalam kamar mereka sebelum mereka melakukan check-in pada saat mereka melakukan check-in di hotel. Selanjutnya itu tujuan-tujuan yang dapat difasilitasi oleh hubungan masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan awareness. Awareness itu sendiri merupakan kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek termasuk nama, gambar, logo, dan slogan. Contohnya itu pada aplikasi Traveloka, yang mana dikenal dengan logo burung Godwit dan latar belakang biru. Kemudian pada aplikasi Pergi-Pergi dikenal dengan slogan mudah bookingnya banyak promonya, sehingga konsumen akan lebih mudah mengenali aplikasi booking online tersebut. Selanjutnya itu menginformasikan sesuatu seperti produk, merek perusahaan, aktivitas perusahaan, dan membidik pelanggan. Kemudian yang ketiga itu membentuk pemahaman atas produk dan perusahaan, sehingga perusahaan dalam mempromosikan suatu produknya harus membentuk suatu pemahaman yang spesifik terhadap apa yang ditawarkan perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya membangun trust dan kredibilitas, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kelima, memberikan alasan atau keyakinan tertentu bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi dengan kita memberikan alasan yang kuat terhadap konsumen mengenai pelanggan, akan lebih mudah mereka untuk melakukan pembelian. Contohnya seperti
suatu agen travel membuat suatu paket hemat tur wisata untuk keliling daerah Pekanbaru dengan harga yang relatif murah sehingga lebih menjangkau konsumen untuk membeli paket wisata tersebut. Yang terakhir itu memotivasi akseptansi pelanggan. Akseptansi itu janji untuk membayar oleh pihak yang tertarik terhadap produk apa yang sedang kita tawarkan. Sedangkan menurut Ciptono, dalam rangka menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan dan produk yang positif, hubungan masyarakat menjalankan sejumlah fungsi yang utama. Yang pertama itu press relation, yaitu menyajikan berita dan informasi mengenai organisasi sepositif mungkin. Yang kedua itu ada produk publicity, yakni mensponsori usaha-usaha untuk memproduksikan produk yang spesifik. Yang ketiga itu corporate communication, yaitu mengupayakan pemahaman mengenai organisasi melalui komunikasi baik internal maupun eksternal. Yang keempat itu lobbying, yaitu melakukan relasi dengan staf pemerintah yang berkaitan dengan regulasi dan legislasi. Dan yang terakhir itu ada konseling, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak manajemen mengenai isu-isu publik, posisi perusahaan, dan citra perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.